Sudah? Bagus, berarti kelasnya sudah bersih dan rapi ya. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Ya. Sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya dimohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa mulai. Doa kita salam pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu ya. Cindy Aulia, Hadir. Neza Veronica, Putri Tara, Wildan, Risa Maini, Rianti, Iqbal, Windianti, Sofiana. Hadir. Berarti semuanya hadir ya pada hari ini. Ya, Bu. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian biografi, terus pola apa saja yang terdapat pada biografi. Lalu yang ketiga itu ada bentuk biografi, dan yang terakhir ada manfaat membaca biografi. Nah, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah kalian diharapkan bisa menulis ulang teks biografi dengan bahasa kalian sendiri, dan kalian nanti bisa membacakan teks biografi hasil dari tulisan kalian ke depan. Oke? Nah, baik, kita masuk kepada materi baru, yaitu struktur biografi. Struktur biografi itu ada yang pertama, orientasi, berisi tentang informasi tentang latar belakang kisah atau peristiwa berkenaan dengan kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Terus yang kedua itu ada peristiwa penting, yaitu important event, record of events, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau waktu, meliputi kejadian utama tokoh ya. Terus yang ketiga itu reorientasi, yaitu berisi komentar atau evaluatif mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, selanjutnya pola penyajian karakter umum dalam teks biografi. Nah, itu ada dua ya, yaitu pola penyajian secara langsung dan pola penyajian secara tidak langsung. Yang pertama itu kita bahas pola penyajian secara langsung. Nah, itu adalah pola penyajian yang dituliskan secara langsung dan sehingga pembaca tidak perlu membaca keseluruhan teks dalam menganalisis makna tersirat. Nah, di sini ada contohnya. B.J. Habibie adalah salah satu seorang tokoh wanita yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Nah, dari contoh ini kita bisa langsung menyimpulkan kan kalau ternyata B.J. Habibie itu adalah panutan bagi banyak orang Indonesia. Jadi kita sudah bisa langsung menyimpulkan dari contoh ini. Nah, itu yang dimaksud dengan pola penyajian secara langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu pola penyajian secara tidak langsung, yaitu pola penyajiannya ditulis secara dengan mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, seperti tokoh menghadapi masalah atau watak tokoh. Nah, di sini ada contohnya. Ada yang mau membacakan? Silakan yang mau membacakan sini contohnya. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidup ini sangat berbeda jika dibandingkan teman-teman yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja tanpa mengikuti ujian. Nah, terima kasih Cindy kamu sudah membacakan contohnya. Nah, jadi di contoh ini kita belum bisa menyimpulkannya tanpa kita membaca teksnya. Kalau kita belum membaca teksnya, bisa tidak kita menyimpulkan dari teks ini? Tidak bisa kan? Nah, jadi dari contoh ini kita harus membaca terlebih dahulu, terus mendeskripsikan apa yang terdapat pada teks biografi ini. Nah, setelah kita membaca, baru kita menyimpulkan hasil dari teks ini, apa yang terdapat pada teks ini. Nah, berarti itu yang dimaksud dengan pola penyajian secara tidak langsung ya. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks biografi. Nah, di sini ada 6 ciri kebahasaan biografi. Yang pertama itu ada
Jati, dia, iya atau lain-lain ya. Selanjutnya menggunakan kata kerja tindakan. Nah ini biasanya belajar, terus apa lagi ya? Mengajar. Nah itu kata kerja tindakan. Yang kedua menggunakan kata kerja adjektiva atau kata sifat. Itu biasanya kita menuliskan misalnya si tokoh ini rajin, disiplin, terus pintar. Nah itu apa yang dimaksud dengan kata kerja adjektiva atau kata sifat. Selanjutnya menggunakan kata kerja pasif, yaitu untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Nah kata kerja pasif ini biasanya menggunakan imbuhan dia. Nah itu bisa ditambahkan dengan diberi atau ditugaskan. Nah itu yang dimaksud dengan kata kerja pasif. Yang kelima menggunakan kata kerja sifat atau mental, yaitu contohnya misalnya kita menyetujui, memahami, menginspirasi atau mencintai. Nah itu bisa dimasukkan salah satu contohnya ya. Yang terakhir ada menggunakan konjungsi urutan waktu, yaitu misalnya sesudah, kemudian. Nah itu salah satu konjungsi waktu ya. Sudah? Nah inilah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Nah ibu ingin memberikan kalian tugas diskusi berkelompok. Kalian bebas menentukan kelompok kalian. Silakan kalian tentukan kelompok kalian. Setelah itu baru ibu akan kasih kalian tugas ya. Silakan pilih kelompok kalian masing-masing. Nah di sini ada contoh teks biografi Jenderal Sudirman, ya kan? Jenderal Sudirman. Nah, jadi tugas kalian adalah kalian tentukan ciri kebahasaannya apa saja. Yang ada 5 tadi ya, ciri kebahasaannya. Lalu tugas yang kedua, kalian menuliskan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Ya, jadi nanti kalian bekerja sama dalam membuat teks biografi Sudirman tapi dengan bahasa kalian sendiri. Kalian menulis kembali tapi kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Lalu tidak lupa kalian dengan mengurutkan teks biografi dengan struktur yang sudah ada. Nah, silakan dikerjakan ya. Tugasnya sudah ibu kasih ya ke masing-masing kelompok. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi sama kawan-kawan kalian yang lain. Oke? Silakan dikerjakan. Kelompok 1 ada kesulitan. Coba ibu lihat. Nah, kata pronomnya coba dibaca lagi teksnya. Kira-kira dia saja atau ada yang lain kayak misalnya dia atau mungkin ada yang lain ya. Coba dibaca lagi ulang lagi teks biografinya. Siapa tahu ada kata lain selain dia, oke? Nah, untuk yang lainnya ini sudah bagus. Silakan dilanjutkan. Oke? Baik, waktunya sudah selesai ya. Jadi ibu minta kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan kaidah kebangsaan dalam biografi Jenderal Sudirman. Kaidah kebangsaan, kronos atau kata ganti. Hasil analisis ada iya. Kat 2, kata kerja tindakan. Hasil analisis ada memimpin, melancarkan, mengusir, dan turun. Kaidah kebangsaan 3, kata kerja adjektif atau kata sifat. Hasil analisis ada dikenal, dihormati, dan menginspirasi. 5, kata kerja sifat mental. Hasil analisis ada pada tahun 1945 selama 7 bulan 29 Januari 1950. 6, kata kerja menulis urutan waktu. Hasil analisis ada kemudian dan lalu. Biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Ia lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah.
Sejak kecil, Sudirman dikenal sebagai anak yang tekun, disiplin, dan religius. Ia dibesarkan oleh pamannya yang merupakan bangsawan setelah orang tuanya meninggal dunia. Selanjutnya, strateginya yang cermat berhasil mengusir pasukan Belanda dari wilayah tersebut. Saat Belanda melancarkan agresi militer, meskipun menderita penyakit paru-paru yang parah, Sudirman tetap turun ke medan perang dan memimpin perang gerilya selama 7 bulan, menunjukkan kegigihan dan keberanian luar biasa. Sebagai pemimpin, Jenderal Sudirman sangat dihormati karena prinsip hidupnya yang teguh. Salah satu ungkapnya yang terkenal, lebih baik hancur daripada menyerah, menggambarkan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Sayangnya, kesehatannya terus menurun akibat penyakit tuberkulosis yang dideritanya. Pada 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Yang terakhir, ciri kebahasaan yang digunakan. Yang pertama, kata kerja asli, yaitu memimpin, melancarkan, mengusir, turun. Kata sifat, tekun, disiplin, religi, dan cermat. Kata kerja mental, dikenal, dihormati, dan menginspirasi. Kata-kata kronologis, pada tahun 1945 selama kemerdekaan 29 Januari 1950. Kalimat deskriptif, penjelasan tentang latar belakang dan peran karakter tokoh. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Dan akhiri Baik, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing dan hasilnya bagus. Kasih aplaus untuk kalian semua. Berarti kalian sudah memahami apa saja materi yang sudah Ibu kasih tadi ya. Nah, dari pembelajaran hari ini, Ibu sudah menyampaikan apa? Yang pertama tadi ada struktur biografi, yang kedua ada pola penyajian unggul, karakter unggul, yang terakhir tadi ada ciri kebahasaan. Nah, sebelum Ibu menutup, Ibu minta kalian, salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil dari materi kita pada hari ini. Siapa yang mau? Coba. Saya Bu, Ya, Tina, silakan. kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pola penyajian karakter unggul ada 2, yaitu secara langsung adalah dituliskan secara langsung tanpa perlu membaca keseluruhan teks. Terus ada pola penyajian secara tidak langsung, pola yang menyajikan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh. Oke, baik. Terima kasih Tina karena sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, dari pembelajaran hari ini ada kesulitan tidak? Berarti kalian sudah mengerti ya materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat kepada kalian dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk menutup pembelajaran, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Baik, sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, ada doa